Di pemirsa, BUMDes Ketapang Rame ini sukses membuktikan kemandirian ekonomi dengan menyulap potensi desa menjadi destinasi wisata melalui objek wisata Sumber Gempong dan Taman Ganjaran. Tanpa bantuan luar, kedua aset tersebut dikelola secara profesional melalui sistem investasi swadaya ratusan warga sekitar. Dan saat ini kita akan mengetahui informasi lengkapnya tentang informasi yang tadi saya sampaikan kepada pemirsa di Jawa Timur. Sudah ada Eka Adrian langsung dari Jawa Timur. Selamat pagi, Eka. Selamat pagi, Syera, Semi, dan juga Pak Akbar. Baik, Eka, kami penasaran bagaimana nih warga masyarakat di sana, terutama di BUMDes Ketapang Rame ini yang katanya sukses membuktikan kemandirian ekonomi. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Silakan dengan informasi lengkap Anda. Baik, terima kasih saudara. Berbicara terkait desa mandiri pasti memiliki suatu kompleksitas tersendiri baik dari pengelolaan maupun dari sisi perencanaan. Dan Jawa Timur sendiri mencapai peringkat tertinggi yang mana menjadi daerah yang memiliki desa mandiri terbanyak yang mencapai angka 4.716 desa. Yang mana artinya Jawa Timur menyumbangkan sekitar 23% dari jumlah desa mandiri nasional yang mencapai angka 20.503 desa. Dan satu di antaranya, saudara, di Jawa Timur yaitu di Kabupaten Mojokerto, yaitu Desa Ketapang Rame, yang mana memang perangkat desa bekerja sama juga dengan badan usaha milik desa, menciptakan suatu ekonomi kreatif berbasis destinasi wisata yang bernama Wisata Sawah Sumber Gempong. Yang mana wisata Sawah Sumber Gempong ini juga mendapatkan anugerah sebagai desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Tidak hanya Sumber Gempong, saudara, tapi juga ada Taman Ganjaran yang mana juga merupakan wujud dari swadaya masyarakat, yang mana perangkat desa dan juga masyarakat berkolaborasi. Lebih dari 600 masyarakat menciptakan dan juga mengelola sekaligus menjadi investor dari Taman Ganjaran ini. Untuk melihat lebih lanjut dan juga mengulik lebih lanjut terkait adanya desa wisata maupun ekonomi kreatif yang ada di sana, berikut pernyataan dari Bapak Zainul Arifin, Kepala Desa Ketapang Rame. Artinya warga kami ajak bersama-sama untuk iuran, untuk mengembangkan dan membangun beberapa destinasi wisata yang kami miliki. Karena kami terbatas modal, kedua dengan iuran warga ini nanti banyak masyarakat yang kami libatkan. Dengan demikian nanti peran masyarakat ini sangat kami harapkan untuk bisa memajukan bersama-sama untuk pengembangan wisata di Ketapang Rame. Baik saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait adanya upaya desa mandiri sekaligus adanya badan usaha milik desa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bambang Sudiarto sebagai seorang ekonom dan juga dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Selamat pagi Bapak Bambang. Selamat pagi Mas Eka. Baik Bapak Bambang, bagaimana cara menentukan sektor ekonomi kreatif yang baik gitu bagi suatu desa? Karena memang pastinya setiap desa memiliki suatu keunggulan maupun sumber daya alam yang berbeda-beda. Namun bagaimana caranya untuk bisa memberikan dan juga menentukan aircraft terbaik agar aircraft tersebut bisa berkelanjutan, Bapak? Sebenarnya tidak terlalu rumit ya langkah untuk ini. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah identifikasi sumber daya. Sumber daya itu bisa sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya di wilayah itu, di desa itu. Yang kedua, kolaborasi, melibatkan banyak pihak tentu saja di sini untuk sampai pada mampu menghasilkan output yang dapat menjadi outcome. Nah, itu saja sebenarnya sederhananya. Boleh saya lanjutkan contohnya? Nah, contohnya begini. Yang pertama tadi kan identifikasi sumber daya ya. Di desa itu kita mesti lihat ada apa. Biasanya kalau desa kan ada yang namanya sumber apa, pusat air, sumber air apa lah gitulah, atau ada gunung bukit apa gitu. Nah, ini yang perlu diidentifikasi dulu. Cuman masalahnya sekarang ini terlanjur banyak fokusnya pada destinasi wisata, dijadikannya gitu. Padahal kan tidak demikian. Bisa jadi di daerah itu dimuncul karena sektor industri kreatif, seingat saya kurang lebih 17 ya, ada 17 yang dikembangkan oleh kementerian. Nah, salah satunya misalnya bisa dibuat di situ adalah untuk panggung seni. Setiap hari Selasa ditampilkan kesenian sesuai yang dimaui oleh masyarakat.
Jadi bukan yang dimaui oleh desa atau oleh perangkat desa atau oleh pengurus, tidak. Tapi itu tadi identifikasi dulu sumber daya dan sumber daya manusianya mampu tidak. Yang kedua, apa yang dihasilkan itu harus outputnya, panggung atau destinasi tadi harus menjadi outcome. Karena saat ini begitu banyak output yang gagal menjadi outcome. Nah, ini malah menjadi sesuatu yang yang sia-sia, yang waste gitu. Kira-kira untuk sebuah pengembangan industri kreatif. Gitu, Mas. Baik Bapak, tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa bagaimana caranya ekraf ini juga bisa berdampak pada outcome masyarakat dari segi ekonominya. Jika kita melihat lebih lanjut Bapak, bagaimana cara untuk bisa mengoptimalisasikan badan usaha milik desa tersebut? Apakah memang terdapat suatu indikator tersendiri ataupun standarisasi sendiri agar masyarakat juga bisa merasakan begitu Pak dari sisi ekonominya Bapak? Oke. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Mengoptimalkan badan usaha milik desa, BUMDes ini ya. Sekarang ini BUMDes hampir sudah merata ada di wilayah desa-desa di Indonesia, cukup bagus, ada PD pendamping desa. Nah, itu optimalisasinya yang kurang untuk BUMDes ini. Apa? Aktivitasnya masih lebih banyak simpan pinjam. Lebih banyak pinjamnya daripada simpannya, itu masalah gitu. Nah, terus banyak aktivitas-aktivitas yang mestinya bisa dikreasi lebih dari BUMDes yang sudah difasilitasi baik oleh pemerintah desa ini. Tidak sekedar bayar listrik, bayar telepon, bayar sejenis itu. Apa? Dikolaborasikannya dengan para ini tadi yang punya sumber daya manusia, sumber daya alam tadi. Mikir lagi di situ BUMDesnya. Jadi BUMDes nggak muter-muter pembayaran PBB dan sejenisnya, tidak hanya itu. Dia harus mulai mikir. Sekali lagi itu tadi, identifikasi di daerah itu, di desa itu ada apa. Nah ini, tentu saja tiap wilayah desa-desa berbeda. Kebetulan sumber gempong tadi, juga Taman Ganjaran tadi, di arealnya Pak Zainul tadi, sangat potensial untuk itu. Dan kalau kita lihat di sana setiap Sabtu Minggu, itu yang datang malah tidak hanya masyarakat di situ kan, sudah dari mana-mana itu sudah berkembang baik. Baik Bapak, jika Bapak melihat dari Jawa Timur sendiri, mungkin dari segi sumber daya masyarakat maupun dari letak geografisnya begitu Bapak. Jika Bapak melihat Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi besar di ekraf bagian apa Bapak, kalau menurut Bapak Bambang? Kalau dalam pemahaman saya, untuk desa-desa yang ada di Jawa Timur, ini tidak bisa diingkari, masih memang lebih banyak untuk tujuan destinasi wisata gitu ya. Kota besarnya jangan, Surabaya nggak ada destinasi wisata, Surabaya nggak punya gunung, Surabaya nggak punya pantai laut yang luar biasa gitu. Nah gitu. Jadi yang masih bisa dikaryakan, yang masih bisa tanda petik dijual gitu adalah memang tempat wisata. Dan ini tidak berbiaya tinggi memang kalau dalam pemahaman saya, karena orang sekarang tuh sukanya bisa ada di satu tempat dengan view terbaik, dia foto di situ, pernah ada di situ. Kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak Bambang atas kesempatan dan juga waktunya. Dan saudara, berikut tadi wawancara kami bersama dengan Bapak Bambang Budiarto, seorang ekonom dan juga dosen Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Surabaya. Dan harapannya Desa Mandiri ini tidak hanya sebagai program semata saja, akan tetapi juga sebagai community-based tourism yang bisa berkelanjutan ke depannya dan juga berdampak baik bagi bangsa kita. Berikut Jawa Timur dan juga kembali ke studio.